Oke, peran aku di Cinta Neraka itu sebagai Tias. Dia tuh anaknya pendiam banget, pokoknya bertolak belakang banget sama aku ya yang aslinya. Dia tuh pendiam banget, terus pengertian banget, dia nggak banyak ngomong, terus anaknya juga lempeng-lempeng aja gitu kan. Dan Tias itu anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Awalnya tuh nggak tahu ya, awalnya tuh waktu casting, yang casting duluan tuh adek aku. Yang casting duluan adek aku. Aku tuh belum ada niatan untuk casting film ini. Ternyata si kantornya itu tuh ngajak aku casting juga. Jadi ya udah aku coba aja kan. Awalnya tuh kayak aku ya udahlah gitu kan. Terus tiba-tiba ternyata aku yang lolos kan. Waktu aku baca full skenario-nya, aku tuh kayak oh ternyata menarik juga ya, karena waktu aku casting itu aku cuma baca beberapa scene aja. Jadi aku nggak tahu cerita keseluruhannya gitu loh Kak. Waktu aku reading, aku baca semuanya, aku tuh kayak oh jadi ceritanya seseru ini gitu. Dan akhirnya aku makin ini lagi sih, yang tadinya aku tuh kayak ya udah karena udah lolos alhamdulillah gitu kan. Tapi karena aku baca cerita juga seru dan mengangkat tentang neraka, dia siapa sih yang gak kepo sama neraka gitu kan. Jadi aku pun sebagai pemainnya kayak merasa tertantang juga kan gitu. Jadi ya gas aja lah kata aku. Aku sama adik aku itu tingginya hampir sama. Umurnya kita beda 3 tahun, cuman kan mungkin karena adik aku juga dia mukanya lebih kecil gitu kan. Jadi mungkin mereka yang lebih membutuhkan adalah karakternya seperti aku, karena kita tuh memang mukanya mirip banget kayak kembar. Cuman mungkin kantornya lebih ngelihat karakter aku yang lebih dapat gitu kan. Jadi ya adik aku tuh tipe yang kayak udah aja bodo amat gitu loh, dia kayak ya udah bodo amat, bukan rezeki gue berarti, kayak kan ada lagi santai aja dia. Kan dia tuh tipe yang kayak gini, ya udah kalau kerja kan duitnya buat gue juga kayak gitu. Jadi ya udah dia santai aja. Oh, relate tentang kakak beradik 4 ini, aku juga 4 kebetulan. Ini kan cerita di sini 4 kakak beradik, di sini aku juga real life aku juga 4. Cuman bedanya di sini kan ada abang, ada adek. Kalau kita kan cewek semua kan aslinya. Relate sih untuk berantemnya, apa ngobrolnya itu relate sih. Ada yang kepribadiannya gini, ada yang gini, ada yang gini, itu relate banget. Sebenarnya aku tuh ngelihat neraka itu udah ada di bayangin diri aku sendiri ya. Pasti setiap manusia ada bayangan diri sendiri tentang neraka itu seperti apa. Dan waktu aku lihat neraka yang divisualisasikan oleh produksi sendiri, itu tuh kayak sesuai dengan di otak aku. Ya udah api-api gitu, batu bara gitu, tebing-tebing gitu kan, lahar kayak gitu-gitu. Ya waktu aku masuk ke studio neraka, aku tuh kayak oh sesuai ekspektasi aku, mengerikan sih gitu. Jadi ya kayak, tapi kalau ditanya gimana perasaan aku tuh kayak emang bener kayak gini. Ini kan cuma visualisasi kita aja, ini kan pikiran manusia aja, karena kan neraka nggak ada yang tahu, nggak ada yang belum pernah pergi ke neraka gitu loh. Jadi kayak ya udahlah gebres aja nggak sih gitu. Gitu, karena nanti pasti ada pro dan kontra juga. Jadi kayak ya udah, ini film bagi yang terima-terima aja sih. Seneng banget. Awalnya tuh jujur aku nggak tahu sih bakal se-hype ini. Aku awalnya tuh waktu syuting pun aku merasa kayak ya udah, ini film ya udah gitu yang nggak bakal orang-orang penasaranin banget gitu kan. Aku pikir kayak oh tentang neraka mungkin orang-orang malas nonton kali ya, kayak gitu, kayak apaan sih gitu kan, tentang akhirat, siapa yang tahu akhirat kayak gitu kan. Ternyata waktu aku lihat banyak yang pengen tahu dan penasaran gitu. Aku juga di situ kayak kaget kan. Oh ternyata banyak juga yang pengen tahu ya tentang gimana sih kalau manusia bikin neraka gitu kan. Karena aku sendiri sebagai pemain pun kayak gimana ya, aku ngerasa kayak ya udah ini buatan kita aja gitu loh. Terus balik lagi kan kita nggak ada yang tahu neraka kayak gimana. Jadi ya udah, tapi waktu aku baca komen kayak pada penasaran, pada antusias ngelihat neraka buatan kita kayak gitu-gitu kan. Aku jadi kayak oh bagus deh, ternyata banyak yang suka ya. Kalau ada yang bikin film yang ini kan film pertama di Indonesia yang mengangkat tentang neraka gitu. Kayak sebelumnya belum ada juga film-film tentang neraka, even akhirat gitu loh. Ya kan? Makanya aku tuh kayak, oh iya sih, mungkin mereka penasaran karena ini film pertama juga di Indonesia yang mengangkat tentang akhirat dan neraka. Ya, jadi waktu syuting kan ya udah kita ngelihat mata kosong kita, belum diedit segala macam, belum pakai CGI-nya juga di studio itu kan. Aku tuh sebenarnya deg-degan banget, tau gak sih, kayak bener-bener waktu syuting tuh aku deg-degan banget, ini tuh bakal sesuai sama ekspektasi penonton gak ya,
gitu, karena ekspektasi penonton aku lihat di komen tuh tinggi-tinggi banget gitu loh. Apalagi ada yang kadang yang bikin aku down, kayak komennya tuh kayak pemainnya dia malesan nonton kayak gitu. Aku tuh kayak emang kenapa gitu kan. Cuman makanya aku deg-degan, aku takut ini nggak sesuai ekspektasi mereka, acting aku juga nggak sesuai ekspektasi mereka. Cuman yang aku cuma bisa adalah semaksimal aku aja gitu. Jadi ya udah. Tapi waktu aku lihat trailernya, aku tuh udah lihat trailernya sebelum trailer tayang di Indonesia ya. Aku udah lihat duluan, dikasih tahu sama Mas Anggi. Waktu aku lihat aku shock banget, kayak wow, ini sakit banget kayak gitu loh. Kayak aku berasa ngilu aja sih gitu. Cuman itu semua kan tergantung dengan pandangan orang masing-masing ya, gimana ngebaca ceritanya, gimana ngelihat visualisasi nerakanya gitu kan. Kadang ada juga kan orang yang tetap gak suka walaupun sebagus apapun kita berekspresi, membikin video kan ada aja orang yang gak suka, padahal kita udah maksimal banget kayak gitu kan. Jadi ya itu semua tergantung pandangan orang-orang sih. Tapi kalau menurut aku itu sangat sakit banget. Inget dosa aja langsung kayak aduh gitu kan, kayak aku tuh ngelihat, terus kita ngelihat dengan mata kosong kayak gitu aja, yang belum diedit aja kayak itu berasa gimana sih gitu loh. Itu di trailer ada yang setrika ya, bener ya, ada yang setrika. Itu waktu aku nonton di depan mata aku tuh kayak itu dummy ya, tapi berasa banget sakitnya, teriakannya berasa banget sakitnya. Itu karena actingnya. Coba kalau asli kayak gimana deh, bayangin badan kita disetrika kayak gitu, panas gitu kan, lidah dipotong. Juga ada kan itu di trailernya kan, itu gila banget. Bayangin kita sariawan aja sakit gitu loh, apalagi lidah kita yang ditusuk, dipotong segala macam. Oh my god, merinding sih. Ya udah, inget dosa aja deh. Itu juga tuh. Nah, kalajengking itu imajinasi kita sendiri. Waktu syuting kalajengking itu imajinasi kita sendiri, nggak ada visualisasi kalajengkingnya di depan kita tuh nggak ada. Jadi benar-benar ya udah, sutradara yang ngomong kalajengkingnya datang, kita teriak kayak gitu. Jadi itu tuh kalajengking emang di otak aku tuh ya udah, kalajengking datang aja gimana sih gitu. Jadi nggak ada yang aku ngelihat kalajengkingnya datang. Kalau misalnya setrika sama ini kan ada barangnya ya semuanya. Kalau kalajengking ini nggak ada, itu tuh benar-benar pikiran kita aja udah, imajinasi aja gitu. Jadi waktu aku umur 12 tahun, pertama kali aku terjun ke dunia entertain itu, sebelum aku casting itu aku sempat latihan teater dulu 2 tahun di IKJ. Tuh, ya guru aku, coach aku ada namanya Dedi Trendy. Itu coach aku sampai sekarang juga, coach acting aku. Dia dari dulu ngajarin aku, dari awal ngajarin aku imajinasi, gimana caranya teater, kayak gitu-gitu, acting dari nol, dari awal banget sampai bener-bener aku bisa main film. Itu ya gara-gara aku diajarin sama dia setiap hari. Padahal rumah aku tuh dulu jauh banget. Dari Taman Mini, dari Jaksel ke Cikini itu jauh banget. Ya kan, kita dulu naik motor segala macam demi aku harus bisa acting, harus bisa belajar acting dan sedalam itu tentang teater. Jadi ya perjuangan untuk bisa acting itu bukan main-main loh sebenarnya. Aku tuh emang dari kecil pengen banget jadi aktris. Dan untungnya orang tua aku juga ngedukung, dan akhirnya kita pindah ke Jakarta untuk kita lebih fokus ke dunia entertain. Aku udah kebayang sih sebenarnya dunia entertain kayak gini. Jurang ya sebenarnya. Banyak hujatan segala macem. Tapi ya gimana, ini tuh kan sebuah pekerjaan ya. Jadi yang kita juga udah tahu resikonya kayak apa. Jadi mau nggak mau kan udah nyebur juga, jadi kayak ya udah terima aja apapun konsekuensinya, resikonya segala macem. Jadi eksistensi aku itu sebenarnya bukan tipe orang yang eksis. Awalnya kayak main sosmed aja, aku dulu sebelum aku di entertain tuh aku nggak main sosmed sama sekali. Foto aja aku jarang kayak gitu loh. Tapi semenjak aku di entertain, aku jadi harus sering foto karena kita harus eksis. Kita harus memunculkan diri kita ke media kayak gitu kan. Tapi ya itu semua jadi kebiasaan karena memang itu adalah tuntutan pekerjaan gitu. Kalau diam-diam aja mah nggak bakal muncul gitu, pasti bakal tergantikan terus sama orang-orang lain. Oh iya pasti karena makanya aku ngejaga banget badan aku olahraga, aku perawatan juga, walaupun emang perawatan aku bukan yang ke dokter mulu, tapi tetap aja di rumah tuh aku, karena dari kecil aku diajarin perawatan pakai bahan-bahan alami sama aku.
Jadi badan semuanya. Terus kalau misalnya kayak menjaga badan olahraga gitu, aku pasti olahraga juga. Kita kan ada gym gitu kan. Kayak gitu sih, biar ngasih tunjuk aja gitu kalau misalnya kita ada effort untuk bisa sampai di titik ini. Bukan cuma diem-diem doang gitu loh. Wah, kalau aku itu nggak berlaku di aku sih. Jujur alhamdulillah nggak seberat itu untuk aku menjalankan ini semua. Karena dukungan keluarga juga nomor satu ya, untungnya mereka benar-benar sangat mendukung aku. Dan kalau masalah makan, mungkin banyak orang-orang lain di luar sana yang biar tetap kelihatan bagus di kamera harus makannya teratur kayak gitu. Kalau aku nggak, aku tuh makannya banyak banget dan nggak ada pengaruh apa-apa di dalam diri aku juga. Jadi karena aku emang tipe yang bukan gampang gemuk gitu. Tapi aku tetap balancein sama olahraga aku juga. Cuman aku bukan tipe yang sering olahraga sih. Jadi kayak ya udah aja karena emang metabolisme aku juga kecil ya. Kok kecil? Cepat. Jadi aku kalau setiap makan kan langsung ke belakang, Jadi makan aku santai aja. Terus kalau waktu itu aku anaknya sangat mengenjoy semua waktu aku sih. Jadi kayak ya udah kalau syuting adalah main-main buat aku. Jadi malah aku nggak suka kalau nggak syuting. Menurut aku tuh kalau aku di rumah aja malah aku bete gitu. Jadi di tempat syuting itu adalah tempat main aku. Bukan mall dan lain-lain ya. Tempat syuting adalah tempat main aku. Aku bisa ngobrol sama semua kru, pemain segala macam, itu adalah tempat main aku gitu. Jadi karena aku saking enjoynya di lokasi syuting, sampai aku tuh bikin itu jadi tempat main aku. Kalau bisa tiap hari aku syuting. Aku pengen banget syuting yang full action. Karena aku juga selagi aku latihan teater itu aku latihan silat, aku latihan boxing, aku bela diri sesuka itu dari kecil. Jadi ya aku pengen banget suatu saat ada yang mengajak aku untuk bermain film full action yang benar-benar semuanya action, itu aku mau banget. Makanya aku sebenarnya suka banget nonton film action tuh, kayak berasa keren aja gitu. Makanya aku pengen aku yang ada di situ. Tapi insya Allah ya, doain aja semuanya. Iya, aku tuh dulu pertama kali aku tertarik silat itu gara-gara Om Yayan Ruhian. Iya, aku waktu itu syuting sama dia di film Bima X. Aku ngelihat dia silat, aku tuh kayak ngerasa, ih gila keren banget. Di situ aku masih kecil, umur 13 tahun apa 12 gitu. Aku ngeliat kayak, ih gila keren banget ya, ternyata ya orang kalau bisa bela diri tuh ya. Di situ juga aku ngeliat ada teman aku, ngelihat dia juga bisa silat, aku tuh kayak enggak, gue pulang syuting ini gue harus belajar silat. Akhirnya aku belajar silat segala macam, itu karena dia. Jadi ya kalau misalnya ditanya aku pengen main sama siapa, sama dia juga aku pengen main gitu, pengen main lagi gitu kan. Sama siapapun lah yang maksudnya bisa juga memberi aku ilmu tentang silat, tentang bela diri, aku mau banget main. Kemarin waktu aku syuting film horor itu sedikit ada adegan-adegan fightingnya, sampai aku tuh hidung aku ini sebenarnya bengkok. Hidung aku sebenarnya bengkok karena ditonjok. Jadi agak sedikit masuk gitu. Karena adegan aku sama ayah aku ceritanya berantem gitu, kita fighting gitu kan. Dan dia itu pinter banget bela dirinya yang jadi ayah aku nih. Aku banyak nanya ke dia karena saking aku sukanya gitu kan, kayak terus aku kalau ngeliat dia lagi berantem tuh aku tuh kayak speechless gitu. Karena aku suka ngeliat orang berantem tuh. Gitu. Gitu sih. Aku tuh udah siap banget. Karena gini, setiap kita terjun ke sesuatu kita pasti udah siap untuk konsekuensi dan resikonya ya, harus. Karena kalau nggak siap ya lo ngapain terjun gitu. Karena sebelum apa-apa kan kita udah pasti tahu resikonya apa. Nah, kalau misalnya berantem ya resikonya pasti luka-luka dikit ya kan, lebam dikit, karena pasti ada aja yang miss gitu kan. Nah waktu kemarin aku ketonjok itu aku tuh kayak ya udah aja sih, sakit tapi kayak ya udah aja, aku tahu itu bakal sembuh dan ya udah kalau nggak disembuh kita obati gitu. Itu adalah resiko gitu kan ya. Jadi ya udah aja sih menurut aku. Aku juga nggak memberatkan itu gitu. Aku nggak bukan tipe yang kayak nggak mau luka segala macam, nggak. Abis kelar syuting Season Raka itu luka seluruh badan karena kita kena batu, kena ini kena itu. Santai aja sih. Kayak udah itu resiko. Kalau nggak mau terima resiko ya nggak usah terjun, intinya gitu sih. Halo semuanya, buat kalian yang nonton sekarang, aku mau ingetin jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk selalu belajar, jangan lupa untuk selalu memikir ke depan. Jangan pernah mikir ke belakang, terus karena hidup itu selalu maju ke depan. Itu adalah kata-kata yang ada nanti di film Season Raka juga. Jadi ya semangat untuk kalian semua yang lagi down juga, semangat, karena di setiap
momen itu pasti ada plus, ada minusnya, ada positif, ada negatifnya. Jadi ya kalian harus terima apapun yang terjadi karena itu semua udah takdir. So, semangat semuanya. Be happy.